Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas di part 4 ini persiapan PTS Matematika semester genap kelas 7. Oke, kita akan langsung aja mulai ke nomor 1. Jadi untuk kalian misalkan belum mengingat part 1 sampai part 3, kalian bisa membacanya di deskripsi ya. Sekarang kita akan mulai. Di sini perhatikan grafik berikut. Banyaknya bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 330 km adalah. Nah, di sini kalau misalkan 2 liter bensin itu akan dapat menempuh jarak 60 km. Nah, berapa sih misalkan kalau kita mau lihat ya, 1 liternya itu berapa sih buat menempuh jaraknya gitu ya. Nah, maka bisa kita buat ya, 60 dibagi dengan 2 jadi 30. Nah, berarti 1 liter bensin itu dapat menempuh jarak 30 km. Nah, berarti kalau misalkan kita mau lihat ya 330 km, maka berapakah bensinnya gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu caranya adalah 330 dibagi dengan 30 gitu ya. Coret nolnya. Maka tinggal 33 dibagi dengan 3 ya. Jadi hasilnya sama dengan 11. Nah, berarti untuk menempuh 330 km kita membutuhkan 11 liter bensin. Jawabannya mana berarti? Yang B gitu ya. Jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu 1 liter bensin untuk berapa kilometer. Oke, selanjutnya. Jadi di sini tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Printer manakah yang paling cepat? Oke. Kalau kita melihat semakin banyak lembar per detik itu semakin cepat. Pertama-tama kita akan membuatnya dulu ya. Kecepatan rumusnya adalah sama dengan lembar dibagi dengan waktu. Ya, banyaknya lembaran maksudnya. Ini dipersingkat aja. Yang pertama kita harus ke RoboPrint ya, RoboPrint. RoboPrint itu kan 2 lembar per detik ya, atau 2 lembar per detik itu kan per detik itu artinya 1 ya, maka sama dengan 2. Nah, sekarang di Folderprint. Nah, Folderprint ini dia bisa mencetak 1 lembar per 2 detik. Berarti sama dengan 0,5 ya. Kita lanjut lagi, BitTag sekarang. Nah, si BitTag ini itu katanya 160 lembar per 2 menit ya. Oke, si menitnya ini kita rubah ke detik ya. 2 menit dikali dengan 60 karena kan 1 menit 60 detik ya. Jadi 120 detik. Oke, berarti 160 lembar itu buat 120 detik. Seperti itu ya. Maka di sini 160 per 120 ini coret, maka tinggal 16 per 12. Masih bisa diperkecil, masih bisa kita bagi dengan 2. 16 dibagi dengan 2 8. 12 dibagi dengan 2 itu adalah 4. Masih bisa diperkecil, masih bisa ya. Oh, 12 bagi 2 itu 6, maaf, salah. Nah, 8 dibagi dengan 2 itu hasilnya 4. 6 dibagi dengan 2 itu hasilnya 3. Ya, jadi 4 per 3. Kalau kita mau buat pecahan campuran, misalkan gitu ya. 4-nya taruh di dalam dan 3-nya taruh di luar. Gitu ya. Jadi, 3 supaya perkalian menjadi 4. Yang mendekati adalah dikali 1 ya. Hasilnya 3. Tinggal sisa 1. Nah, 1 ini kita naikin ke atas jadi 1 per 3 gitu ya. Jadi sama dengan 1 per 3 atau 1,33 gitu. Oke, kita lihat ternyata masih paling cepat adalah si Robo ya. Kita lihat lagi L Pro. Apakah L Pro ini melebihi dari 2? Kita lihat lagi kan lembarnya adalah 100 per menit. 1 menit tadi 60 detik ya, maka per 60 detik sama dengan ini bisa kita coret tinggal 10 per 6. Nah, 10 per 6 ini sama seperti tadi, 10-nya di dalam dan 6-nya taruh di luar. Ini kali 1 maka menjadi 6, sisa 4
dan turun 0, tentu ada koma. 40 kalau 6 supaya menjadi 40 perkalian berapa? Perkalian 6 ya, 36. Turun 4 lagi, 6 lagi. Maka sisanya adalah 1,67. Nah, ternyata yang paling tinggi antara Robo, Voldeprint, Cibitek, dan Elpro tentu aja yang paling besar adalah si Roboprint. Maka yang paling cepat adalah si Roboprint. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, soal yang ketiga dan terakhir untuk part ini ya. Dan dapat menyelesaikan sebuah teka-teki silang selama 4 jam dan Sari dapat menyelesaikan teka-teki silang tersebut selama 2 jam. Jika Intan dan Sari menyelesaikan teka-teki silang tersebut bersama-sama, waktu yang mereka butuhkan adalah titik-titik. Oke, berarti misalkan kalau kita si Intan ini kita singkat aja I ya. Dia itu kan butuh waktu 4 jam atau kita tulis 4. Nah, sekarang kita lihat lagi nih si Sari ya. Si Sari ini kita buat aja simbolnya dengan S dengan waktu 2 jam. Oke, sekarang 1 per waktu sama dengan 1 per I ditambah dengan 1 per S. Jadi 1 per waktu sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, sekarang kita samakan di penyebutnya. Nah, yang awalnya itu 4, maka kita faktorkan jadi 2, atau kalau si 4 kuadrat, si 4 ini menjadi 2 kuadrat, sedangkan 2 ya tetap aja berarti 2. Kita lihat KPK dari 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 karena di 2 kuadrat dan 2 ambil yang pangkat terbesar gitu ya. Jadi pangkat yang terbesar adalah 2, maka sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Maka bisa kita tulis di sini per 4. Nah, sekarang ya, kita fokuskan 4 yang ini dibagi dengan 4 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 1. 4 dibagi dengan 2 hasilnya 2 dikali dengan 1, maka hasilnya adalah 2 ya. Jadi 1 per waktu sama dengan 3 per 4. Sekarang kita kalikan silang gitu ya. Maka 4 dikali 1 sama dengan 3 dikali dengan si waktu ya, waktu. Oke, jadi sama dengan 4 dan sama dengan 3 dikali waktu. Nah, si waktu ini kita harus pisahkan sendiri, maka si 3-nya harus pindah ruas. Jadi 4 per 3 sama dengan waktu. Nah, karena waktunya ini masih bentuk jam ya, jadi 4 per 3 jam sama dengan waktu, maka waktunya harus kita rubah terlebih dahulu menjadi ke menit ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan 1 jam itu sama dengan 60 menit ya, maka 4 per 3 jam sama dengan 4 per 3 dikali dengan 60 menit. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi sama dengan 6 bisa dibagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Maka 4 dikali dengan 2, jangan lupa nolnya. Jadi sama dengan 80 menit. Ada ya jawabannya ya? Ada, yaitu jawabannya D. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan 3 soal untuk part 4 kali ini. Untuk soal 13-15 nantinya akan ada di part 5. Cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.